Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya sendiri, yakni Dela Lufianti dan teman saya Dita Agustina, ingin mempresentasikan makalah kami yang berjudul Tugas Supervisor Pembinaan dalam Mengenal Kebutuhan Murid dalam Menciptakan Disiplin Sekolah. Langsung saja kita ke pembahasan yang pertama, yakni latar belakang perlunya mengenal murid. Yang pertama, latar belakang perlunya mengenal murid ialah untuk mengidentifikasi karakter fisik dan non-fisik murid di kelas. Maksudnya, dalam proses pembelajaran, tenaga pendidik tidak boleh melalaikan unsur tersebut. Unsur itu akan berimplikasi pada pengelolaan kelas yang pada akhirnya berdampak pada pencapaian tujuan belajar. Yang kedua, untuk mengidentifikasi karakteristik belajar setiap peserta didik di kelasnya. Anak memiliki karakteristik tersendiri dalam belajar. Karakteristik ini tidak lepas dari beberapa hal seperti bakat, minat, lingkungan anak, gaya belajar, dan lainnya. Yang ketiga, untuk memastikan semua peserta didik mendapatkan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan belajar mengajar. Yang keempat, guna mengatur kelas untuk memberikan kesempatan belajar yang sama pada semua peserta didik dengan kemampuan belajar yang berbeda-beda. Misalnya posisi tempat duduk anak, atau penerangan kelas, atau mobilitas mendidik yang ada, serta posisi media pembelajaran. Yang kelima, mencoba mengetahui penyebab penyimpangan perilaku peserta didik agar perilaku tersebut tidak merugikan peserta didik lain. Maksudnya, kita harus dapat memahami untuk dapat memantau dan mengontrol apa yang dilakukan peserta didik itu secara terus-menerus, apakah itu baik atau buruk. Yang keenam, guna membantu mengembangkan potensi dan mengatasi kekurangan dan keterlambatan pemahaman murid. Maksudnya, anak yang memiliki kekurangan atau keterlambatan pemahaman yang berbeda dapat dibimbing lebih intens lagi dari pendidik itu. Yang ketujuh, yakni untuk dapat memperhatikan peserta didik dengan kelemahan tertentu agar dapat mengikuti kegiatan pembelajaran. Maksudnya, poin yang terakhir ini masih agak sedikit sama dengan poin yang keenam, yakni untuk dapat mengatasi. Jadi pendidik itu dapat mampu mengatasi keterlambatan apa yang dialami peserta didik tersebut. Poin yang selanjutnya yaitu beberapa hal yang perlu diketahui tentang murid. Murid yang memiliki potensi fisik dan psikis yang khas sehingga merupakan insan yang unik. Maksudnya, potensi yang unik ini perlu dikembangkan dan diaktualisasikan sehingga mampu mencapai taraf perkembangan yang optimal. Yang kedua, murid yang sedang berkembang. Maksudnya, murid tengah mengalami perubahan dalam dirinya secara wajar, baik yang ditujukan kepada dirinya sendiri maupun yang diarahkan sesuai dengan lingkungan yang ada. Yang ketiga, murid yang membutuhkan bimbingan individual dan perlakuan manusiawi. Maksudnya, sebagai individu yang sedang berkembang, maka proses pemberian bantuan dan bimbingan perlu mengacu pada tingkat perkembangannya sesuai dengan apa yang ingin dikembangkan oleh peserta didik tersebut. Yang keempat, murid yang memiliki kemampuan untuk mandiri. Maksudnya, dalam perkembangannya, peserta didik memiliki kemampuan untuk berkembang ke arah kedewasaan, yakni mampu berkembang secara sendiri atau dengan bantuan dari lingkungannya itu, berkembang sesuai dengan tanpa ketergantungan dengan orang lain. Cara mengenal murid. Beberapa karakteristik anak didik yang perlu dipahami oleh pendidik, yakni memiliki karakteristik yang tentunya berbeda-beda pada setiap peserta didiknya. Namun secara umum, hal-hal yang perlu diperhatikan untuk kita dapat mengenal peserta didik atau murid ialah menjadikan murid sebagai subjek. Maksudnya, pribadi yang memiliki kepribadian sendiri atau konsep diri sendiri.
memiliki kebebasan dalam mewujudkan apa yang ingin dicapai dalam sebuah kegiatan pembelajaran. Yang kedua, murid adalah makhluk yang sedang berkembang, yakni menuntut perlakuan tertentu dari orang lain supaya dia dapat mampu mengembangkan kemampuan-kemampuannya. Yang ketiga, memahami bahwa murid berada dalam dunianya sendiri. Anak didik diperlakukan sesuai dengan keadaan dan sesuai dengan dunianya. Seperti contoh anak SD diperlakukan dengan anak SD, anak SMP atau anak SMA diperlakukan sesuai dengan usianya. Yang keempat, memahami murid yang memiliki lingkungan yang berbeda. Maksudnya, tentu setiap murid itu berasal dari keluarga dan latar belakang yang berbeda. Jadi, kita sebagai pendidik harus dapat memahami apa perbedaan-perbedaan yang ada dalam anak-anak didik kita. Yang kelima, memahami murid yang memiliki ketergantungan terhadap orang dewasa, yakni maksudnya anak masih memerlukan perlindungan atau lebih tepatnya kayak perlu pelatihan atau sebagai contohnya ya atau contoh dari orang-orang dewasa di sekitarnya. Yang keenam, memperkenalkan murid melalui pendidikan dengan bantuan orang lain, misalnya dari gurunya. Nah, itu pentingnya pendidikan yang ada pada jenjang sekolah dasar. Jadi kita dapat membantu siswa itu dalam berkembang secara optimal. Dan yang terakhir, memperhatikan tutur kata atau cara bicara, sikap, dan perilaku atau perbuatan murid. Karena dari tiga hal tersebut dapat mengekspresikan apa yang ada dalam diri murid tersebut. Jadi apa yang murid itu lakukan atau apa yang murid itu bicarakan itu biasanya adalah mencerminkan apa yang ada dalam dirinya sendiri, Pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Mbak Dita Agustina. Baik, untuk materi yang kedua yaitu mengenai disiplin sekolah. Kata disiplin berasal dari bahasa Latin yaitu disciplina yang berarti latihan atau pendidikan kesopanan dan kerohanian serta pengembangan tabiat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, disiplin adalah tata tertib, ketaatan atau kepatuhan pada peraturan tata tertib tersebut. Disiplin dalam sekolah ialah salah satu kewajiban yang wajib dilaksanakan oleh setiap siswa supaya terciptanya kondisi proses pembelajaran yang kondusif serta tercapainya tujuan pembelajaran. Sikap disiplin sangat penting bagi siswa karena disiplin bertujuan untuk menciptakan keteraturan hidup dalam bermasyarakat. Siswa yang disiplin diri memiliki keteraturan diri berdasarkan nilai agama, aturan-aturan pergaulan, pandangan hidup, sikap hidup yang bermakna bagi dirinya sendiri, masyarakat, bangsa, dan negara. Contoh dari kedisiplinan ini diantaranya seperti siswa harus selalu hadir tepat waktu. Aturan ini juga berlaku untuk guru serta aparat sekolah yang menjadi landasan kedisiplinan di sekolah. Disiplin di sekolah harus ditegakkan agar pembelajaran di sekolah dapat berjalan dengan baik dan mendapat hasil yang sesuai dengan apa yang diharapkan, serta sesuai dengan visi misi sekolah tersebut. Beberapa faktor yang mempengaruhi tingkah laku pembinaan disiplin di sekolah. Menurut Unarajan 2003 menyebutkan bahwa disiplin dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu yang pertama faktor eksternal dan yang kedua faktor internal. Kita bahas ke faktor eksternal terlebih dahulu. Faktor eksternal merupakan faktor-faktor dari lingkungan luar dan dapat mempengaruhi disiplin belajar siswa. Unsur
unsur yang berasal dari luar pribadi yang dibilang. Faktor-faktor eksternal meliputi keadaan keluarga. Keluarga yang baik adalah keluarga yang menghayati dan menerapkan norma-norma moral dan agama yang dianut secara baik. Dalam hal ini, orang tua memegang peran penting bagi ke bagi perkembangan disiplin dari anggota-anggota keluarganya dan keadaan lingkungan sekolah. Pembina dan pendidik disiplin di sekolah ditentukan oleh keadaan sekolah tersebut. Dalam hal ini adalah ada tidaknya sarana yang dipengaruhi bagi kelancaran proses belajar mengajar di tempat, dan yang termasuk dalam proses tersebut antara lain seperti gedung sekolah dengan segala perlengkapannya, pendidikan atau pengajaran, serta sarana-sarana pendidikan lainnya. Dan faktor eksternal selanjutnya yaitu keadaan masyarakat. Masyarakat sebagai suatu lingkungan yang lebih luas daripada keluarga dan sekolah, yang juga turut menentukan berhasil tidaknya pembinaan dan pendidikan disiplin diri. Nah, selanjutnya kita akan membahas faktor internal ini. Faktor internal merupakan faktor-faktor yang berasal dari siswa sendiri dan dapat mempengaruhi disiplin belajarnya. Unsur-unsur yang berasal dari dalam diri individu. Faktor internal ini meliputi keadaan fisik, keadaan psikis. Yang pertama yaitu keadaan fisik. Individu yang sehat secara fisik atau biologis akan dapat menunaikan tugas-tugas yang ada dengan baik, dengan penuh vitalis dan ketenangan. Ia mampu mengatur waktu untuk mengikuti berbagai macam atau aktivitas secara seimbang dan lancar. Dalam situasi semacam ini, kesadaran pribadi yang bersangkutan tidak akan terganggu, sehingga ia akan menaati moral-moral atau peraturan yang ada secara bertanggung jawab. Faktor internal yang kedua yaitu keadaan psikis. Keadaan psikis ini yaitu keadaan fisik seorang yang punya keterkaitan dengan keadaan batin atau psikis seseorang tersebut. Hanya orang-orang yang normal secara psikis atau mental yang dapat menghayati moral-moral yang ada dalam masyarakat dan keluarga. Di samping itu, terdapat beberapa sifat atau sikap yang menjadi tahap pembentukan perilaku disiplin dalam diri individu, seperti sifat perfeksionis, perasaan sedih, perasaan rendah diri, atau inferior. Demikian presentasi dari. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.